Pacitan. Di dalam video pembelajaran kali ini kita coba mempelajari bab 2, yaitu membahas tentang meneladan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan hidup. Nah, untuk mapelnya adalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, jenjangnya kelas 7 pada semester ganjil ini. Adapun tujuan pembelajaran pada materi ini, peserta didik dapat memahami sifat dan makna nama Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan Al-Asma, Al-Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Peserta didik juga dapat menemukan cara menampilkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, menjadi pendengar yang baik dan visioner, serta peserta didik dapat membuat poster mengenai sikap beriman kepada Allah yang tercermin dalam Al-Asma Al-Husna. Nah, kalau kita sedang membutuhkan sesuatu dan menghadapi sebuah kesulitan, apa yang harus kita lakukan? Biasanya kita berusaha sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi tumpuan harapan. Tiada tempat berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus mengenalnya. Salah satunya yaitu dengan meneladan sifat-sifatnya dalam Asmaul Al-Husna. Nah, sekarang coba kita belajar pengertian tentang Asmaul Husna. Al-Asma Al-Husna dibentuk dari kata Al-Asma, dari kata Aisim memiliki arti nama, dan Al-Husna yang berarti yang terbaik atau yang indah. Dalam hal ini, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang indah. Pada bab ini akan dipelajari beberapa Asmaul Husna, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Setelah mempelajari keempat Asmaul Husna ini, kalian diharapkan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun Asmaul Husna yang pertama adalah Al-Alim. Al-Alim terambil dari kata al-ilmu, memiliki makna sesuatu yang terjangkau sesuai dengan keadaan sebenarnya. Pengertian ini mengarah pada sesuatu yang jelas dan tidak menimbulkan keraguan. Al-alim dalam hal ini dapat diartikan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, juga mengungkapkan hal-hal yang kecil. Al-alim artinya Maha mengetahui. Nah, salah satu dalil di dalam Al-Quran tentang Asmaul Husna Al-Alim, salah satunya dapat kita jumpai dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang artinya, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha mengetahui, Maha bijaksana. Asmaul Husna Al-Khabir di dalam Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi kisah dan peristiwa orang-orang terdahulu. Melalui Al-Quran pula dapat diketahui bahwa peristiwa kiamat dan kehidupan akhirat diberikan gambaran-gambaran informasinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal ini Al-Khabir artinya adalah Maha memberitahu. Adapun dalil tentang Al-Asma Al-Husna Al-Khabir yang terdapat di dalam Al-Quran, salah satunya adalah terdapat pada Quran surat Al-Mulk ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Alla ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Yang artinya, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui dan Dia Maha halus, Maha memberitahu. Adapun Asmaul Husna selanjutnya adalah As-Sami'. As-Sami' memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar.
Suara apapun di alam semesta ini dapat terdengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu suara pun yang luput dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan sekali. Nah, dalam hal ini, As-Sami' artinya Maha Mendengar. Adapun dalil tentang Asmaul Husna As-Sami' salah satunya dapat kita jumpai pada Quran surat Al-Fusilat ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Yulaqqaha ila dzul haddin azimin fasta'id billah innahu huwas sami'ul alim, yang artinya, dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia adalah zat yang maha mendengar dan zat yang maha mengetahui. Dan yang terakhir adalah Al-Basir. Al-Basir memiliki makna bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu. Penglihatannya menjangkau segala sesuatu, bahkan yang lembut dan kecil sekalipun. Langit dan bumi dan seluruh alam semesta tidak luput dari penglihatannya. Nah, kesimpulannya, Al-Basir artinya adalah Maha melihat. Adapun dalil tentang Asmaul Husna Al-Basir yang terdapat di dalam Al-Quran, salah satunya yaitu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la ya'lamu ghaibas samawati wal ardi wallahu basirum bima ta'malun. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di dalam meneladani sifat Allah, salah satunya Asmaul Husna Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari, yaitu selalu semangat belajar, jangan malas. Ilmu itu laksana cahaya yang menyinari di saat kita berada di dalam kegelapan. Alhasil, tanpa adanya ilmu, kita rawan tersesat bahkan terombang-ambing dalam kegelapan. Maka dari itu, penting bagi kita, entah itu yang muda maupun yang tua, untuk terus menambah ilmu pengetahuan dengan cara belajar. Saat kita sudah memahami ilmu, jangan pernah lalai untuk mengamalkannya, karena mengamalkan ilmu yang bermanfaat juga merupakan bagian dari perilaku semangat belajar sekaligus meneladani sifat Allah, yaitu Al-Alim. Nah, perilaku selanjutnya terkait dengan meneladani sifat Allah Al-Alim, yaitu bersungguh-sungguh dalam belajar. Ada orang yang semangat datang ke sekolah, tetapi sesampainya di sekolah malah bukan belajar, melainkan hanya untuk bertemu dengan teman dan menghabiskan uang jajannya. Sejatinya, hal tersebut merupakan perilaku yang salah. Salah satu wujud meneladani sifat Allah Al-Alim ialah dengan serius dalam belajar, baik itu belajar ilmu agama maupun ilmu dunia. Ilmu agama itu adalah hal yang utama karena bisa menjadi bekal kita di akhirat. Tetapi karena kita hidup di dunia, maka ilmu dunia juga penting. Perilaku ketiga di dalam meneladani sifat Allah Al-Alim adalah mengamalkan ilmu dan pengetahuan. Jangan pelit terhadap ilmu, jangan pula disembunyikan, karena Allah itu Maha mengetahui apa-apa yang tampak maupun apa-apa yang kau sembunyikan di dalam hatimu. Jikalau sudah ada ilmu, sampaikanlah dengan baik. Yakinlah bahwa ilmu yang kita amalkan akan senantiasa bertambah bahkan berkah. Soalnya, ilmu yang tidak diamalkan laksana pohon yang tidak berbuah. Tiada manfaatnya yang bisa kita dapatkan dari pohon yang enggan berbuah kecuali hanya sedikit. Terkait dengan meneladani sifat Allah Al-Khabir di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mengerjakan tugas dan perintah orang tua dengan baik. Tugas yang diberikan orang tua dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, tugas dan perintah dari orang tua termasuk perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Mengerjakan tugas rumah dan perintah orang tua juga sebagai bentuk penghormatan kita terhadap mereka.
Dalam agama Islam, orang tua memiliki hak istimewa karena merekalah yang merawat dan membesarkan anaknya dengan penuh kasih sayang. Contoh perilaku selanjutnya terkait meneladani sifat Allah Al-Khabir, yaitu menyusun jadwal kegiatan harian. Dengan menyusun jadwal sedemikian mungkin dapat membantu kamu mengatur waktu agar lebih teratur. Dengan jadwal ini, kamu dapat mengalokasikan hal apa saja yang perlu kamu lakukan di setiap waktu, sehingga bisa lebih bijaksana untuk mengerjakan aktivitas dan kegiatan yang perlu kamu lakukan. Misalnya, waktu bermain dan mengerjakan tugas rumah sebaiknya sesuai jadwal. Waktu sore digunakan untuk bermain dan malam hari untuk mengerjakan tugas rumah. Contoh perilaku selanjutnya terkait meneladani sifat Allah Al-Khabir, yaitu mempersiapkan segala sesuatu dengan mandiri. Mempersiapkan segala sesuatu dengan mandiri adalah sikap selanjutnya yang dapat mencerminkan sikap meladani al-khabir, termasuk mempersiapkan baju sendiri. Memilih dan merawat baju sendiri dapat mengajarkan kamu untuk memperhatikan segala sesuatu dengan detail. Sikap ini dapat mencerminkan keinginan untuk melakukan segala sesuatu dengan baik serta bertanggung jawab. Dalam ajaran Islam, Allah senang pada hambanya yang melakukan segala sesuatu dengan baik serta berusaha memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Selanjutnya, terkait contoh perilaku meneladani sifat Allah As-Sami di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mendengarkan tutur kata orang tua dan guru. Mendengarkan setiap tutur kata yang disampaikan oleh orang tua maupun guru di sekolah merupakan salah satu bentuk menghormati mereka. Perilaku menghormati orang tua dan guru merupakan salah satu wujud sikap berbakti kepada mereka. Bersikap lembut dan selalu menunjukkan bahwa kita hormat dan patuh terhadap segala nasihatnya tentu akan membuat mereka merasa senang dan mengikhlaskan segala jerih payahnya dalam membesarkan dan mendidik kita. Perilaku meneladani sifat Allah As-Sami di dalam kehidupan sehari-hari juga bisa dilakukan dalam bentuk menjadi pendengar yang baik. Cara menjadi pendengar yang baik penting diketahui karena seseorang pasti membutuhkan orang lain untuk mencurahkan isi hatinya. Jika ada seseorang yang berani membicarakan hal apapun kepada Anda, maka jagalah kepercayaan tersebut. Sebab tidak semua orang bisa menceritakan isi hatinya, termasuk rasa kesalnya. Untuk menjadi seorang pendengar yang baik, cobalah untuk tidak menghakimi seseorang yang sedang berbicara dengan Anda. Jangan sampai ada perilaku atau perkataan yang menyakiti teman yang sedang curhat. Nah, perilaku selanjutnya terkait meneladani sifat Allah As-Sami, yaitu mendengarkan sesuatu yang menuntun pada kebaikan. Dengan mendengarkan ceramah keagamaan misalnya, kita bisa menambah pengetahuan terhadap suatu masalah. Tentunya dalam sebuah kajian keislaman akan selalu membahas tentang keilmuan, hukum, dan lain sebagainya. Dan di situ kita bisa mengambil atau menyerap ilmu tersebut dan bisa menambah pengetahuan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membedakan antara orang yang sering mendatangi kajian-kajian Islam dengan orang yang tidak pernah sama sekali mendengarkan ceramah keagamaan. Bentuk meneladani sifat selanjutnya terkait dengan al-basir di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dengan melihat hal-hal yang baik dan tidak dilarang oleh agama. Menjaga pandangan merupakan suatu yang sangat diperhatikan dan ditekankan dalam Islam, karena pandangan inilah yang menjadi pemicu utama munculnya tindakan-tindakan asusila dan kriminalitas di dalam masyarakat. Oleh karena itu, cuci mata nampaknya menjadi hal yang sebaiknya perlu dihindari oleh kita sebagai Muslim, karena dapat mengarah kepada hal-hal yang kurang bermanfaat. Perilaku selanjutnya terkait meneladani sifat Allah Al-Basir adalah dengan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala berupa alam dan sekitarnya. Dengan merenungkan dan memperhatikan ciptaannya,
manusia dapat mengamati keindahan, ketertiban, dan kompleksitas alam semesta yang menggambarkan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat memperkuat keyakinan, rasa takjub, dan kecintaan kepada Sang Pencipta. Dan contoh terakhir terkait meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala tentang Asmaul Husna Al-Basir adalah membaca Al-Qur'an dan mendalaminya. Bentuk mensyukuri nikmat masih bisa melihat segala hal adalah senantiasa melihat kebaikan, salah satunya dengan melihat langsung setiap uraian ayat Al-Qur'an dan mendalaminya. Manfaat membaca Al-Quran di dalam rumah yang pertama adalah mendapat pahala yang berlipat karena menggunakan bahasa Arab. Sebagian orang mungkin akan kesulitan saat mempelajarinya. Namun Allah Maha Baik, Dia tidak akan menyia-nyiakan usaha setiap hambanya. Demikianlah terkait materi yang saya sampaikan mengenai Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Selanjutnya, silakan anak-anak semua memperhatikan tugas kelas berikut ini. Terkait dengan tugas kelas, silakan menggunakan HP atau laptop untuk mengerjakan tugas LKPD ini. Lembar kerja peserta didik LKPD ini memanfaatkan fasilitas Google Formulir yang dapat kalian akses melalui link berikut ini, ataupun nanti kalian bisa melihatnya di deskripsi di bawahnya. Berikut ini adalah tampilan terkait lembar kerja peserta didik yang dapat kalian akses melalui link tadi. Di dalam LKPD ini sudah dijelaskan tata cara pengerjaannya, mulai dari mengisi data identitas diri, dan terdapat beberapa soal latihan yang bisa kalian manfaatkan untuk mengukur kompetensi terkait materi meneladan nama dan sifat Allah melalui Asmaul Husna. Kalian juga bisa membuat daftar materi yang sulit, kemudian kita bahas tatkala pembelajaran berlangsung di kelas. Materi di dalam video pembelajaran ini dapat kalian cari referensinya di dalam buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 pada kurikulum Merdeka atau pada sumber belajar lainnya. Terima kasih sudah memperhatikan dengan baik video pembelajaran dan tugas lembar kerja peserta didik yang ada di dalamnya. Selanjutnya, silakan dikerjakan dengan baik dan jujur. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.